Sobat Diva, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Akhirnya nih para Diva bisa menyapa kalian semua lewat channel YouTube-nya Para Diva Indonesia. Apa kabar nih kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Amin. Aku Eci. Hari ini aku ditemenin sama teman aku, Andira. Hai Andira. Hai Eci, Gimana nih kabarnya Dira? alhamdulillah baik. Kalau Eci sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah aku baik juga. Nah, Sobat Diva, siang ini aku dan Andira bakal ngobrol-ngobrol santai terkait kegiatan inklusi digital aksesibilitas untuk disabilitas tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Bakti Kominfo berkolaborasi dengan para Diva. Mungkin Sobat Diva sudah ada yang tahu ya, bahkan mungkin sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan dari Bakti Kominfo di tahun-tahun sebelumnya. Karena memang Bakti Kominfo sudah cukup sering ya menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan SDM bagi disabilitas seperti sekarang ini. Untuk kegiatan inklusi digital yang sekarang akan diselenggarakan ini berupa pelatihan dan kompetisi TIK bagi disabilitas. Dan sekarang ini pendaftarannya sudah dibuka loh. Oh iya Ci, kalau untuk yang tahun ini penyelenggaraannya kan berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang tahun ini setahu aku jadi ada 3 jenis. Nah, boleh dijelasin nggak 3 jenisnya itu apa aja sih? Nah, betul banget Dir. Untuk kegiatan yang tahun ini, kita akan ada 3 kegiatan. Yang pertama itu ada Digital ICT Camp for Youth with Disabilities Dir. Untuk kegiatan ini akan diperuntukkan bagi anak-anak muda dengan disabilitas dengan rentang usia 13 sampai 23 tahun. Oh, berarti umur-umur aku gitu kali ya. Jadi aku bisa daftar untuk yang kategori ini ya? Kayaknya aku gak yakin ya Dir. Oke, itu yang pertama. Nah, kalau untuk bidang-bidangnya sendiri terdiri dari apa aja sih? Ya, nah, untuk yang Digital ICT Camp ini ada 3 bidang pelatihan Dir. Yang pertama itu ada Digital Tools, yang kedua ada Desain 2 Dimensi, dan yang ketiga ada e-commerce. Dan dari 3 bidang pelatihan ini akan ada 2 tingkatan bagian kelas. Yang pertama ada kelas pengenalan dan yang kedua ada kelas pendalaman. Jadi peserta bisa memilih mengikuti kelas pengenalan atau pendalaman di setiap bidang pelatihan yang mereka pilih Dir. Oh gitu, oke menarik banget tuh. Iya dong. Nah, kalau untuk yang kedua itu jenisnya apa ya? Nah, untuk kegiatan yang kedua ini akan ada pelatihan TIK secara daring bagi angkatan kerja dengan rentang usia 17 sampai 45 tahun Dir. Hah, bagian angkatan kerja? Kalau gitu berarti cuma diperuntukkan untuk orang-orang yang udah kerja ya? Tentu enggak dong, ini untuk usia produktif, makanya dengan rentang usia 17 sampai 45 tahun. Oh gitu. Oke, kalau untuk jenis-jenis pelatihannya sama juga kayak digital ICT Camp atau beda ya? Nah, untuk kegiatan yang ini akan ada 4 bidang pelatihan Dir. Yang pertama ada digital office, yang kedua ada digital marketing, yang ketiga akan ada digital public relation, dan yang terakhir ada content creator. Nah, dari 4 bidang pelatihan ini sendiri akan sama juga dibagi pada 2 tingkat pembagian kelas. Ada kelas pengenalan dan ada kelas pendalaman Dir. Wow, keren banget ya. Berarti bener-bener sampai ke kelas yang pendalaman di masing-masing kategori itu ada ya Ci? Benar, jadi teman-teman bisa memilih nih mau ikut kelas pelatihan pengenalan atau pendalaman. Jadi jangan lupa untuk daftar ya. Nah, kalau untuk jenis dan ragam disabilitasnya sendiri nanti kira-kira gimana? Apakah semua teman-teman disabilitas boleh daftar dan kelasnya dijadikan satu atau kayak gimana ya sistemnya? Untuk pendaftaran peserta ini terbuka bagi seluruh ragam disabilitas. Jadi teman-teman harus penglihatan, pendengaran atau tuli, disabilitas fisik, mental dan intelektual boleh banget untuk mendaftar. Itu wow, luar biasa. Nah, kalau untuk cara daftarnya sendiri sama nggak sih dengan cara daftar di tahun 2020 kemarin? Nah, kebetulan banget Dir kamu tanya gitu. Sobat Diva, ada yang berbeda nih dengan cara pendaftaran pelatihan tahun ini. Siang ini, aku dan Andira bakal membahas dan memberikan informasi khusus bagi teman-teman disabilitas tentang bagaimana cara mendaftar dari kegiatan inklusi digital ini. Sebelumnya, aku pengen menginformasikan informasi penting kalau kegiatan ini gak dipungut biaya alias gratis. Jadi, kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan penyelenggaraan kegiatan ini dan meminta biaya ini itu, dapat dipastikan itu penipuan karena pelatihan ini gratis. Jadi, hati-hati ya Sobat Diva. Oke, Andira, sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait pendaftaran ini, mungkin kamu mau menyapa Sobat Diva dulu? Oke, Ci. Aku mau menyapa dulu Sobat Diva yang ada dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Andira. Aku adalah disabilitas penglihatan dan
dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, supaya kita semua bisa mendengarkan informasi yang hari ini sedang disampaikan dengan baik. Amin. Dir, sebelum kita ngebahas tentang pendaftaran nih, kalau menurut kamu gimana sih tentang kegiatan inklusi digital tahun ini? Menurut aku sih kegiatan inklusi digital ini bagus banget ya. Aku sangat mengapresiasi banget apa yang sudah dilakukan sama Bakti Kominfo, karena kegiatan ini seperti yang tadi sudah kamu jelaskan adalah kegiatan yang sudah diselenggarakan secara rutin oleh Bakti Kominfo dan menyasar teman-teman disabilitas di seluruh Indonesia. Dan seperti yang kita tahu bahwa perkembangan IT atau TIK ini kan adalah sesuatu yang sangat bermanfaat ketika bisa dipelajari dan bisa diterapkan oleh teman-teman disabilitas. Jadi menurut aku sih kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat perlu untuk kita support, sangat perlu untuk kita dukung, dan pastinya kita semua perlu terlibat di sini, baik untuk menjadi instruktur, untuk menjadi peserta, untuk menjadi juru bahasa isyarat, bahkan untuk menjadi pengelola kelasnya. Nah, benar banget, setuju banget. Terima kasih Bakti Kominfo karena sudah menyelenggarakan kegiatan inklusif ini bagi teman-teman disabilitas dan teman-teman non disabilitas. Kalau dari kamu sendiri nih, Dir, udah coba terkait menu yang ada di website itu belum? Kalau untuk menu websitenya sendiri, aku udah pernah coba sih, dan menurut aku untuk pendaftarannya dan untuk proses mengakses websitenya sendiri sudah cukup ramah untuk teman-teman disabilitas, termasuk juga untuk teman-teman disabilitas penglihatan. Nah, aku mau coba kasih tahu dulu kalau untuk penyelenggaraan yang di tahun ini, pendaftaran dan proses-proses yang lain itu dilaksanakan di website yang dikembangkan sendiri oleh Bakti Kominfo, yaitu inklusidigital.baktikominfo.id. Nah, nanti mungkin kita bisa tulis juga kali ya alamat websitenya ini di kolom deskripsi. Bisa banget. Nah, yang perlu dicatat oleh teman-teman semua, kali ini perbedaannya karena semua pendaftaran melalui satu pintu, yaitu ada di pendaftaran inklusidigital.baktikominfo.id. Nadira mungkin bisa informasiin atau sharing-sharing untuk pendaftaran bagi teman-teman disabilitas penglihatan atau sobat di kelas semua. Oke, boleh banget. Sekarang kita akan coba untuk menemukan bagaimana sih caranya mendaftar di website inklusidigital.baktikominfo.id ini. Nah, sebelum mulai pendaftarannya, aku mau mengingatkan dulu nih ke teman-teman semua yang akan mendaftar, baik sebagai peserta, instruktur, pengelola kelas, ataupun juru bahasa isyarat. Kalau sebelum mendaftar, teman-teman semua harus benar-benar membaca semua ketentuan dan persyaratan serta penjelasan-penjelasan yang sudah terdapat di website inklusi digital ini. Oke, jadi untuk pendaftarannya hanya bisa satu akun, satu pendaftaran ya. Iya, betul sekali. Satu akun, satu alamat email, satu NIK, dan juga satu nama pastinya. Tapi ini bisa dilakukan secara mandiri kan bagi teman-teman disabilitas? Bisa banget dong. Jadi untuk teman-teman disabilitas yang tidak ada di bawah sekolah, di bawah panti, atau juga di bawah organisasi, bisa banget mendaftar secara mandiri, tidak harus didaftarkan oleh guru, oleh kepala sekolah, atau oleh pendampingnya di panti. Oke. Nah, jadi penting banget nih untuk teman-teman membaca baik-baik dulu informasi-informasi pendaftaran yang ada di website. Dan kalau kalian masih ada yang bingung, boleh banget bertanya melalui akun media sosial inklusi digital atau langsung menghubungi kontak-kontak yang tersedia di layanan informasi lebih lanjut. Oke, tapi sebetulnya sih kalau teman-teman semuanya udah membaca semua ketentuan yang ada di website, harusnya pasti teman-teman udah bisa kok langsung mendaftar aja. Nah, sekarang kita akan coba ya untuk mengakses websitenya. Websitenya itu ada di inklusidigital.baktikominfo.id. Kita coba buka. Yuk kita buka. Oke, nah ini adalah tampilan awal di website inklusi digital. Yang pertama kali harus dilakukan, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, adalah membaca semua ketentuan-ketentuan yang ada di website ini. Mungkin untuk pertamanya teman-teman bisa mengakses menu yang ada di menu informasi penting. Nah, kalau semuanya sudah dibaca dan teman-teman sudah merasa yakin kira-kira mau mendaftar di kategori apa, terus mau mendaftar sebagai apa, bisa langsung masuk ke menu daftar akun. Nah, setelah masuk ke menu daftar akun ini, teman-teman akan diminta untuk memasukkan alamat email, kemudian NIK atau nomor induk kependudukan, lalu nomor handphone. Nah, nomor handphone ini pastikan adalah nomor handphone yang aktif, kalau bisa juga yang sudah terhubung sama
memastikan bahwa teman-teman memasukkan alamat email yang aktif dan yang bisa diakses sendiri oleh teman-teman. Kenapa sih butuh alamat email yang bisa diakses? Karena setelah proses registrasi ini selesai, nanti teman-teman akan mendapatkan email konfirmasi dan teman-teman harus melakukan proses aktivasi untuk bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu login dan memilih pendaftaran jenis pelatihan dan mau mendaftar sebagai peserta atau instruktur dan lain-lain. Nah, kalau sudah mendaftar, nanti silakan akses saja ke alamat email yang tadi sudah dimasukkan ketika pendaftaran, lalu klik link untuk aktivasi akun, dan setelah itu teman-teman sudah bisa login ke dalam aplikasi yang ada di websitenya Bakti.Kominfo. Sekarang kita akan coba untuk login. Nah, kita tinggal masukkan saja alamat email yang tadi sudah diaktifasi, lalu masukkan kata sandi atau password. Nah, kemudian tekan tombol login, lalu akan ada keterangan berhasil kalau teman-teman sudah berhasil login. Nah, tinggal diaktifkan saja. Nah, ini adalah tampilan setelah teman-teman berhasil login. Yang berbeda dari tampilan sebelumnya ketika teman-teman belum login ini adalah adanya tambahan menu dashboard dan juga menu profile. Nah, kalau teman-teman ingin mendaftar pelatihan, tinggal masuk ke bagian ada pilihan-pilihan pelatihan-pelatihan yang ditawarkan. Misalnya ada digital ICT Camp for Youth with Disability, bidang pengenalan digital tools tahun 2022. Kemudian di sini ada waktu pelatihannya, yaitu tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 27 Agustus 2022. Berikutnya ada pilihan-pilihan yang lain untuk jenis-jenis pelatihan yang berbeda. Misalnya kita pilih salah satunya pendalaman digital tools. Misalnya kita pilih yang ini, yang digital ICT Camp. Kemudian kita klik link daftar. Nah, di sini nanti akan muncul lagi beberapa pilihan. Bisa mendaftar sebagai peserta, kemudian daftar sebagai instruktur, lalu daftar sebagai JBI atau penerima, dan yang terakhir adalah daftar sebagai pengelola kelas. Nah, ini di masing-masing pilihan ini juga ada waktu-waktu pendaftarannya lagi, kapan dibuka dan kapan ditutup. Teman-teman harus pastikan sekali mendaftar pada waktu pendaftaran, pada masa pendaftaran ini sedang dibuka. Jangan mendaftar di luar waktu yang sudah ditentukan ini, karena pastinya tidak bisa mendaftar dong. Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan, teman-teman harus memastikan dulu sebelum mendaftar, jangan hanya coba-coba saja, karena kalau sudah satu kali melakukan pendaftaran, misalnya sudah memilih mendaftar sebagai pengelola kelas, tapi ternyata baru berubah pikiran, ternyata pengennya jadi peserta aja atau jadi instruktur aja, itu sudah tidak bisa diubah lagi. Seperti itu sih kira-kira. Oke, jadi teman-teman Sobat Diva, itu tadi langkah-langkah untuk teman-teman disabilitas penglihatan kalau mau coba mendaftar di link pendaftaran inklusi digital. Jadi penting banget teman-teman untuk memastikan alamat email dan nicknya, karena kalian hanya bisa memilih satu kali pendaftaran untuk kegiatan ini. Jangan terburu-buru karena waktu pendaftaran ini cukup panjang. Jadi kalian harus pikirkan matang-matang apakah kalian mau berpartisipasi di kegiatan ini pada kategori dan bidang yang mana. Karena waktu pendaftaran ini cukup panjang. Jadi pikirkan baik-baik ya, jangan sampai salah. Bener banget. Dan jangan lupa juga persiapkan persyaratan-persyaratan yang diminta sebelum melakukan pendaftaran, supaya nanti proses pendaftarannya bisa berjalan dengan lancar. Oh iya, dan jangan lupa juga